ucap syukur karena hidup kami adalah hidup yang terbatas. Namun kami yakin bersama Tuhan kami melakukan perkara besar dan pekerjaan yang lebih besar lagi Tuhan. Memberkati setiap kami dimanapun berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan pertolongan. Mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka firman dari Yohanes 5 ayat yang ke-17. Dikatakan dalam firman ini saya bacakan Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, kepada para murid dan orang-orang yang menyaksikan di situ, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. My Father always at work. Berarti Tuhan Yesus katakan, Bapakku hari ini pun di surga bekerja. Itu ada kuasa Tuhan bekerja untuk menyelamatkan umat manusia, untuk Bapa kita di surga itu memberikan rancangan, dari Dia memberikan rancangan, Dia menciptakan dan sebagainya terus. Yesus katakan, maka aku pun bekerja juga. Hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa kita nggak boleh malas, saudara. Karena kenapa? Banyak orang Kristen itu dia punya kelemahan bukan ketika dia ada masalah, bukan ketika dia sibuk, saudara, namun dia ada ketika dia menemukan tantangannya, ketika dia dalam zona nyamannya. Seseorang ketika dia sudah dalam zona nyaman, ketika dia sudah dalam zona dia mulai kemalasan, kayak sementara pandemi, kita hidup semua tiba-tiba kita online, pas online tiba-tiba kita jadi redup lagi, saudara. Ini hati-hati, karena iman kita bisa mundur, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Kalau kita lihat, berarti Bapa di sorga bekerja, Yesus juga bekerja sampai sekarang. Bukankah Roh Allah dalam hidup kita juga bekerja? Berarti hari ini kita harus selalu bekerja untuk Tuhan. Melayani nggak boleh setengah-setengah. Memikirkan pekerjaan Tuhan nggak boleh setengah-setengah. Memberikan apapun harus yang terbaik. Saudara bekerja pun firman Tuhan katakan, apapun yang kamu kerjakan kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Berarti hari ini kita semua harus punya fokus. Bagaimana hari ini Bapa kita tetap bekerja. Yesus pun terus bekerja. Namun kita punya hati Roh Allah yang mau bekerja bergerak di kita yang hentikan saudara. Hari ini pakailah semua fasilitas yang kita punya, waktu yang kita punya untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan sesama, kita mulai beritakan firman. Karena saya yakin di tahun 2022 Tuhan sudah menyiapkan sesuatu bagi kita. Makanya bagaimana Tuhan memperlengkapi kita pada hari-hari ini. Lanjut, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya berarti mengimani, meyakini, menaruh keyakinan, ada satu upaya, ada satu usaha untuk dia mempercayai Tuhan, menaruh imannya kepada Tuhan. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara bisa lihat, makanya kok Ibrani 11 itu bicara tentang iman, kalau saudara baca di rumah. Ibrani 12 itu bicara nasihat supaya kita bertekun dalam iman, perikopnya. Karena Rasul Paulus menuliskan ini ada satu saudara, satu visi, satu rema lah saudara. Apa? Supaya kita hari ini bukan cuma punya iman, namun iman itu kita harus menekuni iman tersebut sehingga iman itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang amat baik, sesuatu yang sangat baik. Karena jika iman tidak kita hari ini kembangkan, kita upayakan, kita hari ini membangkitkan iman kita pun pasti akan tetap tertidur. Sebagaimana Yesus membangunkan seorang anak yang kerasukan, di mana para murid semuanya bilang, wah Tuhan, kok jenis ini nggak bisa kami usir? Yesus bilang jenis ini harus bisa kami usir, hanya bisa diusir dengan doa. Namun untuk proses Yesus membangkitkan anak tersebut, ternyata dia memegang tangan anak itu dan dia membangunkan. Namun pada terakhir kali juga anak itu bangkit sendiri. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan sudah pegang tangan kita. Amin. Tuhan sudah bangunkan kita. Namun apakah kita hari ini mau bangkit dalam kita punya kehidupan? Bangkit dalam kita punya masalah?
bangkit daripada mindset kita, bangkit daripada keterpurukan kita, bangkit daripada keluh kesah kita, bangkit daripada kritik-kritik orang, bangkit daripada zona nyaman kita, atau kita cuma mau berserah semuanya, menyerah pada keadaan, dan pada akhirnya ketika keadaan tidak sesuai, kita salahkan Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ajaran Yesus, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara. Berarti hari ini kalau kita menaruh iman kita pada Yesus, pada firman Kristus, pada ajaran Yesus, ada satu janji. Kita bisa melakukan pekerjaan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan di sini janji Tuhan lebih besar, saudara. Luar biasa. Berarti hari ini bukan cuma bicara kita bisa melakukan mujizat. Namun hari ini coba saudara pikir. Zaman Yesus dia mencari jiwa, dia harus melalui perjalanan begitu jauh, begitu jauh, begitu jauh, begitu panjang. Tuhan menitipkan hari ini ke kita. Jika kita pakai kuasa yang sama, iman yang sama, saya yakin dan percaya, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi ruangan waktu. Waktu kita Zoom, kita bisa ketemu sekitar 100 orang. Bayangkan saudara, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, saya yakin tahun 2022 ada lompatan jiwa di gereja kita yang sudah Tuhan percayakan. Namun hari ini, apakah engkau mau ambil bagian? Engkau mau bekerja bersama? Bapa kita bekerja, Yesus juga bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Doa dalam diri kita juga bekerja. Hari ini pun sudah jadi ada pekerjaan besar yang kita kerjakan. Namun hari ini, bagaimana tanganmu dan tanganku tulus, kudus, suci, saudara, supaya apapun yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan bisa dibuat Tuhan berhasil. Saya tutup dengan satu ayat, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Dunia bisa memberikan damai, namun berbeda dengan damai yang Tuhan berikan. Karena damai yang Tuhan berikan adalah untuk memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang sulit dan penuh tantangan, supaya kita tidak gelisah dan gentar. Hari ini, saudara, jadilah orang-orang yang bisa menopang iman orang lain. Bukan cuma iman kita ditopang oleh orang lain. Saya tulis dalam 1 menit kisah. Ada seorang anak berulang kali dia membunuh diri karena tuntutan sekolah dan pekerjaan. Jauh di desa, mamanya itu, saudara, selalu dia berdoa supaya anaknya ini diberikan kekuatan dan penopang. Anak ini hubungannya biasa sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh, cuma fokus dengan karirnya saja. Satu kali ketika dia dari SMA ke universitas, dia frustasi, dia apply, banyak ditolak segala macam, dia punya jurusan, dia mau terima juga susah. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Suatu dia memutuskan untuk bunuh diri, dia mau melompat dari bangunan tinggi, tiba-tiba ada SMS masuk. Ya, kamu diterima. Akhirnya tidak jadi bunuh diri. Suatu kali ketika pun dia sudah lulus universitas, banyak orang cari kerja, banyak orang yang menganggur, tidak punya kerja. Dia pun tiba-tiba waktu dia sudah mau bunuh diri, tiba-tiba muncul. Kamu diterima wawancara. Padahal anak ini hubungannya biasa sama Tuhan. Namun kok bisa seperti ini? Karena jauh di desa sana, iman daripada anaknya itu adalah berdoa. Iman anaknya ini berdoa. Iman daripada ibunya ini berdoa kepada untuk anak. Hari ini kita pun sama, saya yakin kita bisa bertahan karena ada iman orang lain menopang kita. Namun hari ini bagaimana iman kita menopang orang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berikan kami kekuatan Tuhan, keyakinan, tambahkan iman kami, supaya iman kami bisa melompat, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan besar, karena kami yakin roh Allah dalam hidup kami terus bekerja. Dan kami berdoa supaya damai sejahtera turun dalam hidup dan keluarga kami. Supaya apapun yang kami kerjakan hari ini bisa kami perjuangkan.
Kami tidak mau gelisah, kami tidak mau gentar hati kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan menjadi orang Kristen yang menopang iman orang lain. Bukan kami cuma meminta supaya iman kami ditopang oleh orang lain. Memberkati setiap kami yang sakit, yang punya masalah, yang punya beban berat, yang hari ini mungkin punya masalah keuangan, sakit penyakit, kami berdoa. Biar di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memulihkan, karena Tuhan yang menyertai mereka. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.